Pemirsa, dan di segmen Gerakan Kebaikan kali ini kami akan mengangkat tentang kepedulian anak muda akan rendahnya minat baca di Indonesia. Melalui program Nyala Desa, BEM Universitas Jenderal Sudirman berupaya untuk meningkatkan literasi baca masyarakat. Kali ini sasaran program Nyala Desa yakni masyarakat Desa Papringan di Banyumas, Jawa Tengah melalui proyek perpustakaan Desa Inyong. Perpustakaan Desa Inyong merupakan bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat Desa Papringan untuk memiliki ruang baca dalam meningkatkan daya literasi. Adanya perpustakaan Desa Inyong ini diharapkan dapat menjadi wadah jangka panjang bagi masyarakat Desa Papringan untuk terus berkontribusi positif dalam menunjang pendidikan di Indonesia. Mahasiswa BEM Universitas Jenderal Sudirman juga akan mengubah bangunan sanggar di Desa Papringan menjadi perpustakaan. Tata kelola termasuk pengadaan buku juga disiapkan agar operasional perpustakaan Desa Inyong dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, untuk meningkatkan literasi atau minat baca di Indonesia, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Jenderal Sudirman menggagas program Nyala Desa bagi warga Desa Papringan, Banyumas, Jawa Tengah. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Pelaksana Nyala Desa, Ahmad Barokah Azizi atau Mas Oka. Selamat siang, Mas Oka. Selamat siang, Mas. Ya. Terima kasih Mas Oka telah bergabung bersama kami di Newsline. Mas Oka, ini sebuah ide dan gagasan yang sangat inspiratif dan kalau ditekuni ini bisa punya dampak yang besar untuk masyarakat yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Bisa dijelaskan Mas secara spesifik ini program Nyala Desa itu apa sih sebenarnya Mas Oka? Jadi program Nyala Desa ini adalah salah satu big event atau program kerja besarnya BEM Unsud ya tahun 2022, Mas. Jadi ini adalah program bersama mahasiswa Unsud. Kita melakukan pengabdian bersama di Desa Papringan. Di sini kita punya 4 bidang pengabdian. Yang pertama adalah bidang pariwisata, yang mana kita mengeksposur wisata alam dan wisata budaya di sini. Kemudian ada bidang pendidikan, kita melakukan live in mengajar dan kegiatan pencetusan inisiasi perpustakaan Desa Inyong bersama Ibu PKK di Desa Papringan. Kemudian bidang kelima kita mencetuskan IKR dan posyandu remaja Desa Papringan, dan di bidang yang kita melakukan exposure tentang pembinaan PKM di Desa Papringan itu, Mas. Gitu. Baik, Mas Oka. Ini nampaknya audionya juga agak mengalami sedikit kendala, begitu bisa didekatkan lagi ke arah mulutnya Mas Oka. Tapi pertanyaan berikutnya begini, kalau tadi dikatakan di dalam program Nyala Desa ini ada 4 prioritas, salah satunya pendidikan. Ini disalurkan melalui program perpustakaan Desa Inyong. Berarti perpustakaannya sudah dibangun dalam proses pembangunan atau masih wacana atau seperti apa Mas Oka? Sendiri sudah ada, Mas. Kemudian untuk kemudian buku ini kita masih mencari dari donatur ataupun CSR perusahaan yang bisa membantu kami di program perpustakaan Desa Inyong sendiri. Selain itu kita juga masih selalu berkoordinasi bersama pihak ibu-ibu PKK Desa Papringan seperti itu, Mas. Jadi kami masih mencari untuk peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan Desa Inyong ini sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, kalau untuk nanti misalnya perpustakaannya sudah benar-benar terbangun, begitu sudah disediakan untuk masyarakat, untuk buku-bukunya sendiri ini dapat suplainya dari mana, Mas Oka? Iya, jadi kalau buku-bukunya ini sendiri kita dapat dari beberapa donatur ya, Mas ya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti PNM, kemudian Neutron dan pihak-pihak lainnya. Termasuk juga benihbaik.com yang kita juga berkolaborasi untuk mewujudkan adanya perpustakaan Desa Inyong ini bisa berdiri dengan sebagaimana mestinya, seperti itu, Mas. Selain itu kita juga bermitra juga dengan perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas. Kita juga mengadakan perpustakaan keliling, kemudian meminta bantuan dalam pengadaan buku gitu, Mas. Mungkin seperti itu untuk pendapatan buku yang kita lakukan selama ini. Baik, bukunya misalnya sudah ada, warga desa sudah bisa datang begitu. Tapi untuk bisa membuat perpustakaan Desa Inyong ini semakin menarik dan diminati oleh warga desa di sana, ada nggak sih program-program yang
akan diselenggarakan di perpustakaan, misalnya mengajar anak-anak di sana atau program-program lain yang sejenis seperti itu, ada nggak Mas kira-kira? Oh, itu tentu ada Mas. Nanti kita dari teman-teman panitia akan mengadakan kegiatan mengajar ya bagi anak-anak sekitar di perpustakaan Inyong ini, entah itu anak TPQ ataupun PAUD ataupun TK. Kita akan bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan di sini supaya kita bisa lebih menghidupkan perpustakaan Inyong Desa Papringan gitu Mas. Karena niatnya semoga perpustakaan ini bisa menjadi kiblat pusat buku ya di Desa Papringan seperti itu. Baik, yang menjadi pertanyaan terakhir saya Mas, kenapa sih sebenarnya harus di Desa Papringan? Apa permasalahan yang Mas lihat di sana? Apakah memang literasi atau daya membaca di sana masih rendah masyarakatnya atau kenapa Mas? Ya, betul sekali Mas. Jadi daya minat baca masyarakat Desa Papringan ini bisa dikatakan masih harus kita tingkatkan seperti itu ya Mas ya. Di beberapa segmen kelompok masyarakat itu masih kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa giat membaca. Apalagi sekarang fenomena anak-anak ya Mas ya memainkan gadget itu semakin banyak dan semakin malas untuk membaca buku. Itulah fenomena-fenomena tersebut yang kita bersama Ibu PKK Desa Papringan itu ingin membangun satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam hal edukasi peningkatan daya intelektual masyarakat melalui perpustakaan Desa Inyong ini, Mas. Baik, semoga niatan baik, rencana baik ini bisa berdampak luas untuk masyarakat di Desa Papringan, Banyumas, Jawa Tengah. Karena walaupun gadget sudah menguasai dan bagian dari perubahan, namun buku tetaplah cakrawala dan juga jendela dunia. Terima kasih Mas Oka dan juga teman-teman dari Unsut atas niatan baiknya. Semoga ini menjadi suatu upaya atau ikhtiar yang baik untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Mas dan salam untuk teman-teman.